Pak Cornelis Lai waktu itu menyampaikan bahwa kalau kamu mau melakukan suatu perubahan, saluran paling tepat dan paling cepat adalah menjadi politisi. Karena dengan berpolitik, dengan jadi politisi, kamu bisa mengambil kebijakan. Hal-hal yang kalau dibahas memang panjang, tapi pada intinya itu dengan berpolitik menurut gue bisa membantu orang. Dan tidak ada hal yang lebih membahagiakan ketika kita bisa membahagiakan orang lain, gitu loh Bos. Nah itu terlalu ideal ya, tetapi ya itu politik adalah jalan mulia yang Bang Aris pilih lah, iya, untuk insya bisa bermaslahat kepada banyak orang. Betul. Oke, berarti tadi kita dilatih tuh pemikiran kita tuh, jangan kalau masuk politik jangan setengah-setengah. Nanti dapetnya setengah doang. Ntar Groot tuh lagi di belakang. Iya. Dan jangan menyerah. Itu kata-kata itu jemur dulu biar cepat cair. Iya. Halo Genmoods. Halo. Oke, kembali lagi di podcast Ruang Gerak Indonesia, Jan. Jadi kita ada sebuah segmen podcast baru, Oke. Gimana tuh, Segmennya ini tentang voice of minority. Iya. Yoi. Oke. Jadi kita bakal sedikit basa-basi ya. Basa-basi busuk. kita bakal sedikit basa-basi tentang politik praktis tuh untuk anak muda bukan sih? Iya. Gitu. Ya kan? Oke, kali ini kita kedatangan Bung Hebat. Sorry Bang. Namanya udah ganti aja namanya. Kita kedatangan Bung Aris. Siap. Halo Bro. Halo Bang. Halo Bro. Oke. Bung Aris ini ya kita kenal dari kita berjejaring ya Jan ya. Betul. Kita sempat beberapa kali ketemu lah. Beberapa kali ketemu gitu. Ya secara langsung kita generasi muda yang terjun ke politik praktisnya juga lah gitu. Oke. Halo Bung, sehat Bung ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur gue seneng banyak anak muda nih. Gue juga anak muda. Iya benar. Bung Aris anak muda. Soalnya Bung Aris ini pernah jadi jubirnya ini Jan, jubirnya di Pak Ganjar sama Pak Mahfud di Terus belakangan juga jadi berapa kali yang di TV tuh kita ngeliat ada Bang Aris kan di Metro di mana segala macam. Sekarang dia ada di Ruang Gerak Indonesia. Aktif banget lah. Dari Terus jubir ke jubir ya. Terus di di Pilgub lalu juga Bang Aris juga jadi jubir juga buat Mas Pram sama Bang Dul. Dan kebetulan jubir di versinya gubernur menang Bang Arisnya. Alhamdulillah. Masyarakat Jakarta. Oke Bang, kan Bang Aris ini latar belakangnya bisa dibilang dari aktivis media juga Bang ya. Kan sempat ngobrol juga, Bang Aris ternyata nih emang udah lama nih di dunia podcast Bang. Enggak lama juga sih, cuman gue sempat juga mulai dari zaman Covid ya terutama ya. Oh itu ya. Covid ya sama teman-teman ya untuk berkegiatan lebih produktif ya kita, tapi pas udah new normal ya waktu itu ya kita bikin podcast juga. Itu juga bisa melatih ya kita anak muda sharing gagasan dan lain-lain, melatih kepercayaan diri berbicara, melatih menyampaikan gagasan, juga kenal dengan banyak orang gitu. Jadi ya gue juga sempat bikin podcast kecil-kecilan, kemudian jadi hostnya, kemudian jadi narsumnya. Jadi gue apapun gue tahu banget lah perjuangan orang podcast. Jadi gue senang-senang aja diundang. Mau podcast kecil mau podcast besar, gitu lah. Gue udah senang. Jadi kalau misalnya gue lama di dunia podcast nggak juga, baru juga. Kalau yang untuk para dewa-dewa podcast itu kan ya udahlah. Pertama ya ikut-ikut meramaikan aja lah. Gitu. Oke, jadi ya Bang Aris datang ke sini karena ini podcast kecil-kecilan nggak apa-apa Bang ya? Ya justru gua selalu support ide-ide baru. Salpriadi, kecil-kecilan dulu. Bener kan? Yang penting konsisten Bos. Konsisten. Kadang-kadang kan kalau kita kehabisan narasumber itu kan ya kita ya kalau gua mungkin kan alternatif terakhir lah kalau gue. Enggak lah. Gitu Bos. Masa jubir dijadiin alternatif terakhir. Oke Bang, kan udah lama ya Bang di dunia podcast gitu, entah ngomongin sosial politik dan lain-lain. Ya. Apa sih Bang yang ngedorong Abang nih buat akhirnya kayak gue sebagai generasi muda ya gue terjun ke politik praktis tuh bukan hal yang salah sih gitu Bang. Ya, jadi kalau misalnya gue ketertarikan dari ke dunia politik itu sebenarnya gue ketertarikan sebenarnya dari SMA malah kan. Oh dari SMA. Memang dari SMA gue ngelihat
ya kadang-kadang kita jiwa-jiwa kritis anak SMA lah ya, malah lebih kritis bahkan dari anak kuliahan kan. Waktu itu kebetulan gue kuliah di salah satu kampus, ya gue sebut aja lah namanya, apa ini rahasia-rahasiaan banget kan. Gue waktu itu kebetulan gue di UGM, jurusan politik pemerintahan. Dan dari situ kan mungkin ketertarikan politik gue semakin terfasilitasi. Nah, ketertarikan politik gue terfasilitasi ketika gue masuk UGM, kemudian gue di jurusan politik pemerintahan, kemudian gue belajar politik, dan kebetulan gue bertemu dengan para senior-senior di UGM, kemudian juga bergerakan. Kemudian juga gue membuat gue kenal dengan beberapa politisi-politisi yang levelnya mulai dari level provinsi bahkan levelnya nasional, termasuk Pak GP. Pak GP gue kenal di zaman gue kuliah. Dari zaman beliau mau maju gubernur gubernur Jateng. Bahkan pas beliau masih jadi anggota DPR, itu ngisi kaderisasi suatu organisasi di sana. Kebetulan gue ada di situ. Dia bilang, seru juga ya, maksud gue berpolitik, karena ternyata di politik itu tidak semenyeramkan yang kita duga. Betul. Orang yang melihat politik itu apaan sih, serem banget, jahat gitu kan. Tapi sebenarnya politik itu kan memperjuangkan aspirasi gitu. Gue pernah mendengarkan salah satu kalimat dosen gue, almarhum dosen gue di UGM, Pak Cornelis Lai, waktu itu menyampaikan bahwa kalau kamu mau melakukan suatu perubahan, saluran paling tepat dan paling cepat adalah menjadi politisi. Karena dengan berpolitik, dengan jadi politisi, kamu bisa mengambil kebijakan. Jadi sebenarnya apapun, gue tanpa merendahkan atau membanding-bandingkan dengan profesi lain gitu. Tetapi memang profesi yang menurut gue sejauh ini paling cepat untuk melakukan perubahan itu yaitu dengan politisi, karena dia bisa membuat kebijakan yang itu mengatur semua hal. Maka ketika orang-orang yang peduli politik adalah orang-orang yang senantiasa memiliki niat baik, maka insya Allah kebijakan baik juga. Gitu. Jadi will-nya dulu gitu maksud gue. Dari situ gue semakin bersemangat di politik kan. Jadi gue mendengar cerita. Seharusnya ada masyarakat yang diperjuangkan ini. Kalau gue nggak perjuangkan, misalnya gue kalau ngobrol-ngobrol sama politisi nasional, kalau gue nggak tarung waktu itu berjuang misalnya di DPR, gol ini undang-undangnya yang rugi masyarakat, kepentingan pemodal yang diutamain, tapi gue tahan gini. Nah, artinya, boleh juga nih kata gue. Semakin tertarik. Ya udah, gue punya kesempatan untuk dekat sama para senior, berdiskusi, berkegiatan, mulai dari kecil-kecilan, ya pada akhirnya bisa sampai mungkin dianggap boleh nih anak dicoba diajak menjadi jubir Ganjar misalnya. Gue sangat welcome karena gue mengenal Mas Ganjar dari lama waktu itu gitu kan. Apalagi ya perihal menang kalah itu nanti dulu lah gitu kan. Yang penting gue pernah berjuang untuk hal yang gue rasa saat itu adalah pilihan terbaik. Gitu loh. Kemudian juga ya puji syukur alhamdulillah pas di Jakarta diminta juga membantu jadi jubir Mas Pram dan Bang Dul, yang gue rasa memang Mas Pram dan Bang Dul pilihan terbaik buat warga Jakarta. Dan alhamdulillah itu menang, dan alhamdulillah kita kawal bersama lah agar visi misinya bisa terimplementasi sampai ke depannya. Itu sih. Dan dengan gue bisa terlibat dalam itu kan, seenggaknya gue juga bisa terlibat walaupun sebagian kecil atau berapa porsi sekecil apapun itu, gue mencoba bisa berkontribusi, berandil terhadap merubah kebijakan yang itu, atau merubah atau mengawal, mengupayakan kebijakan orang yang kekurangan yang perlu diperjuangkan. Misalnya ada orang yang punya haknya nih, misalkan Mas Pram juga sampaikan kan, KJP itu yang tadinya dapat tanpa alasan yang jelas nggak dapat, nanti diadakan lagi, yang berhak pasti dapat. Nah itu kan mengawal kebijakan orang yang berhak gitu. Nah gitu. Nah ini hal-hal yang kalau dibahas panjang, tapi pada intinya itu dengan berpolitik menurut gue bisa membantu orang. Dan tidak ada hal yang lebih membahagiakan ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Gitu loh Mas. Nah, itu terlalu ideal ya, tetapi ya itu politik adalah jalan mulia yang
Bang Aris pilih lah Iya, untuk insya bisa Allah. bermaslahat kepada banyak orang. Betul, salah satu banyak profesi tentu saja yang lebih Iya, bermaslahat, tentunya. tapi semua profesi bermaslahat, tetapi menurutku kalau lu nanya kenapa lu berpolitik, ya salah satunya itu. Salah satunya Nah, gitu bos. Oke, berarti dikuatin sama statementnya Pak Ahok waktu itu tuh, yang di bukunya juga ada. Pak Ahok kan bilang waktu itu ya kalau emang pengen ngebantu masyarakat banyak, ya jadi pejabat gitu, masuk ke pemerintahan, jangan jadi pengusaha gitu. Karena lebih bisa ngebantu yang tadi Bang Aris juga bilang kan. Karena akhirnya banyak pengusaha juga jadi politisi kan. Iya. Betul. Kan kalau lu lihat secara konkret mungkin pengusaha, oh oke juga nih kayaknya kita berpolitik gitu. Ya gua nggak melarang itu. Itu fakta gitu. Siapapun boleh berpolitik. Itu kan tercantum dalam undang-undang. Mau lu pengusaha, mau lu budayawan, mau lu emang lahir dari politisi, mau lu jadi apa, boleh-boleh aja. Silakan aja. Cuman tidak ada diskriminasi untuk itu. Iya. Oke, lanjut Bang. Kalau bicara soal sistem politik yang ada di Indonesia sekarang nih Bang, kan ini ya mulai bahasanya carok maruk lah gitu kan, mulai agak amburadul, apalagi pas Pilpres kemarin kan juga tensinya lagi naik-naiknya tuh kan Bang. Nah, mungkin dari sebelum-sebelumnya Bang, apa sih Bang kesadaran yang akhirnya ngebuat Abang kayaknya gue emang bener jalan gue harus di politik deh gitu? Atau mungkin buat teman-teman Gen Moods dari Ruang Gerak, apa sih Bang kira-kira yang bisa nyadarin kita nih bahwa oh ini sistem politik di Indonesia ini lagi nggak jelas nih, kayak emang gue nih harus berpartisipasi secara langsung nih gitu. Sebenarnya kan ukuran sistem politik jelas atau tidak, carut marut atau tidak itu kan tergantung dari mana lu lihat. Iya. Itu tergantung dari subjektivitas. Apakah sistem politik di Amerika sekarang sebagai the mother of demokrasi juga jelas, kan nampaknya juga kayak lebih carut marut dibanding Indonesia. Gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya kita mengatakan sistem politik di Indonesia carut marut, nampaknya itu juga semua dunia dari dulu ya, menurutku dari perkembangan dunia modern menurut gua. Kalau kita baca literatur politik ya, literatur politik dari zaman bahkan Yunani, Romawi, dari perkembangan munculnya demokrasi, perdebatan selalu ada, permasalahan pasti selalu ada, kompleks, nggak pernah ada berhentinya, nggak pernah ada yang terciptanya suatu negara demokrasi yang madani lah istilahnya kan. Kalau nggak ada yang selesai pembahasan, pasti selalu ada perubahan, pasti selalu ada dinamika, dan dinamika itu pasti ada yang menilai lu benar atau salah. Maka kita misalnya kalau lu kan juga pasti kan jurusan politik juga kan? Iya, politik. Kita kan pasti pertama kan ada namanya filsafat ilmu kan? Betul. Tergantung lu melihat kebenaran ini relatifnya di mana. Oke. Nah, kan? Karena nggak bisa lu bilang politik Indonesia sekarang salah, bener. Salah dari mananya? Iya. Bener. Kata siapa? Apa indikator salahnya? Ya banyak sebenarnya. Salah misalnya kalau misalnya Mahkamah Konstitusi misalnya, tapi kan final and binding. Misalnya kemarin final and binding. Perihal waktu itu ada melanggar etik seperti yang di Mahkamah Etik MK ya udah itu keputusan, berarti keputusan itu salah secara etik gitu. Nah ya banyak perbincangan gitu loh. Nah yang membuat gue tertarik adalah di politik itu serunya adalah semua itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang monoton. Selalu ada aja pembahasan terbaru yang membuat lu tertantang gitu kan. Mungkin dulu bisa tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memutuskan bisa ada calon yang umurnya diturunkan misalnya gitu kan. Oke, selesai. Yang terbaru hari ini misalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal gitu loh. Nah, kan perlu kajian lagi gitu kan. Yang tadinya kita pemilu bareng 2029 all berdasarkan MK, nanti ada yang 2031 nih. Kemarin Pak Mahfud juga menulis di bagus sekali di Kompas misalnya bagaimana analisisnya, kajian ilmiahnya, mau mengusulkan pemilu sela seperti di Amerika atau seperti apa, itu menjadi dinamika lagi. Sama di Indonesia pun menurutku begitu. Jadi menurutku gue tertantang bahwa tidak ada hal yang monoton aja, dan itu kan hakikat seorang manusia ya. Ketika lu berhenti berpikir, lu ya tubuh lu juga akan berhenti produktif. Itu terus aja berpikir. Jadi masalah nggak bisa kita hindari, masalah kita hadapi, kita cari gimana solusinya. Dengan ada hal kayak gini kita bisa berdinamika, ketemu orang lagi, ngobrol. Apakah
kondisi yang carut marut ini gue harus datang untuk menyelamatkan, kan itu gue Enggak juga. itu kan emang Superman gitu. Tapi kan seenggaknya gue bisa tahu bagaimana hal itu. Dan kita bisa membuat gue harus bersikap seperti apa. Gue juga berdasarkan ideologi yang gue pedomani misalnya kan, gue harus ngomong seperti apa. Misalnya ini berpihak nggak kepada Marhenis misalnya gitu kan, wong cilik gitu kan, ini berpihak nggak gitu. Nah kalau enggak, bagaimana jalan keluarnya kita cari gitu. Kalau enggak kita pelajari. Nah itu yang membuat gue tertarik untuk masuk politik gitu loh. Ini gue berdinamika, walaupun kalau sudah masuk politik kan nampaknya there is no way back ya. Nggak ada jalan untuk keluar lagi. Iya. Karena misalnya lu nanti lu mau daftar masuk kerja di swasta misalnya gitu kan, dia oke aja gitu. Tapi kan kalau gue klik misalnya Aris, oh udah pernah jadi jubir ini, udah pernah jadi jubir ini berpihak nih. Kalau perusahaannya berani kan oke aja. Tapi kalau enggak, tapi di sisi lain juga banyak perusahaan mungkin melihat, oh ini anak punya kemampuan untuk berargumentasi nih, boleh nih untuk jadi PR kita dan lain. Jadi nggak perlu takut sebenarnya bos. Jadi jangan sampai lu berpikir bahwa lu berpolitik itu menghambat karir lu, enggak. Bahkan kadang-kadang politik juga bisa menunjang karir lu. Tergantung lu punya passion apa. Semakin lu punya passion di politik, gini loh, hal untuk menurut gue ya. Kalau lu sudah passion sama suatu hal, misalnya lu passionnya di politik, lu tekuni aja. Karena semakin lu bersemangat menjalani itu, semakin lu dalam menjalani suatu hal yang lu tekuni, insya Allah nanti ada manfaat yang juga semakin banyak lu dapetin. Kalau lu setengah-setengah masuk ya, lu kan dapat setengah-setengah juga. Tapi kalau lu serius masuk, lu juga dapat hal yang serius buat lu, yang banyak gitu. Itu palingan yang gua rasakan, pernah gua alami. Nah, gitu kan. Oke, berarti tadi kita dilatih tuh pemikiran kita tuh, jangan kalau masuk politik jangan setengah-setengah. Nanti dapetnya setengah doang. Ntar gerut tuh lagi di belakang. Iya. Jangan menyerah. Itu kata-kata itu jemur dulu biar cepat cair. Iya. Voice lagi gitu kan. Invoice tapi. Oke, lanjut Dan. Kalau dari gue tadi kan udah panjang lebar dan segala macem lah, banyak ilmu yang mungkin bisa kita dapat lah dari awal mula karir dan segala macem. Nah, buat teman-teman yang misalnya ada anak muda yang pengen terjun nih ke politik praktis gitu kan, nggak salah juga kan, apalagi backgroundnya dari jurusan politik dan nggak ada salah. Justru nah, itu value apa bang yang bisa lu berikan bang sebelum mereka berkecimpung dan bisa nantinya bisa memberikan hal yang positif gitu ke masyarakat, bukan hanya orang yang politik ikut-ikutan aja gitu bang. Oke, jadi gini bos, setidaknya kalau lu dari jurusan politik ya kalau lu ya, politik atau pemerintahan, nah itu kan masih satu rumpun lah. Satu rumpun. Walaupun mungkin titik berat pemerintahan di birokrasi gitu kan. Nah itu seenggaknya lu tahu bagaimana tata nilai-nilai politik harus dibangun seperti apa, bagaimana relasi kekuasaan itu berjalan. Karena kan kita begini ya, kalau kita kan sama-sama orang berkuliah di politik, dosen kita selalu bilang, lu berteman aja, lu berpolitik. Kadang-kadang kan, karena pempolitik itu kadang-kadang bukan, maksudnya gini, jangan mempolitisasi teman enggak, tapi kadang-kadang hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan kantor, hubungan kita dengan bahkan dengan pasangan, misalnya seperti itu kan relasi kekuasaan sebenarnya kan. Jadi lu jadi misalnya ada yang mengatakan pengertian politik adalah upaya lu untuk mempengaruhi orang lain tanpa orang lain itu sadar lu sedang dipengaruhi gitu kan. Waktu itu kan ada tuh kalau di mata kuliah gue pernah melakukan itu kan, pernah dengar dari dosen gue. Politik itu adalah seni membuat orang terpengaruh tanpa orang itu sadar kalau lagi terpengaruh. Hipnotis tuh. Itu hipnotis ada lagi bos. Jadi persuasi ya. Dan persuasi. Nah mungkin kan lu juga sama, misalnya gue ngebahas agak sedikit melebar dikit tapi mungkin ada sambungannya. Misalnya lu misalnya lagi pacaran gitu kan, tiba-tiba lu kok mau ngejemput jauh-jauh dari ujung ke ujung padahal rumah lu gak di sini gitu. Misalnya rumah lu di selatan nih, lu jemput di utara. Nah, nanti lu ketemuan di tengah. Nah sebelum lu balik kan harusnya langsung ke selatan, anterin dulu. Nah, lu kan sebenarnya kan terpengaruh gitu loh, tetapi lu nggak merasa terpengaruh. Ya kadang-kadang kan, itu langsung kayak, tapi ya kalau dibilang politik, ya politik juga. Cuman kalau enggak ya daily politics, gitu kan ada kayak gitu. Nah pengetahuan dasar itu sebenarnya membuat lu bisa value yang bagus di politik itu apa? Apakah itu memperdaya orang? Apakah itu membuat orang mau melakukan hal baik tanpa orang itu merasa dipaksa gitu? Misalnya warga, gitu kan? Ya gua
Ini mungkin omongan yang mungkin sedikit beririsan dengan kebijakan ya. Bagaimana orang mau, sebenarnya lu kan misalnya ada warga tinggal di tempat yang bukan haknya, misalnya di bantaran sungai gitu kan. Nah, tidak punya hak tinggal di situ, tapi sudah meninggalkan di situ. Nah, bagaimana cara kita secara humanis untuk memindahkan, bukan menggusur ya, memindahkan. Karena ini biar jangan banjir nih. Nah, gitu. Nah, itu sebenarnya nilai politik banget tuh sebenarnya tuh. Bagaimana membuat orang mau pindah, atau bagaimana membuat orang dipindah ke tempat yang satu buat layak juga buat mereka, tapi yang satu lagi ada manfaat buat masyarakat nih, biar nggak banjir, gitu, normalisasi sungai. Misalnya seperti itu loh, Bos. Nah, kalau lu sudah anak-anak muda ini punya nilai-nilai seperti itu, seenggaknya, dan anak-anak muda ini kan sebenarnya kayak kita gini ya. Ini kan kalau ngelihat politik kan nggak semata-mata pikiran kita kan materialistik gitu loh, nggak semata-mata mikirin uang gitu. Karena kita biasa di aktivis atau di mahasiswa yang melakukan apa-apa juga tanpa uang gitu loh, Bos. Jadi yang penting jalan dulu, berdampak dulu. Nah, kalau kita udah melakukan, tahu hal ini berdampak, ini bagus atau tidak, setidaknya dari segi kebijakan, dari segi etika. Satu lagi tadi kan gue ngomong seni berpolitik adalah seni mempengaruhi orang lain tanpa orang lain tanpa pengaruh. Itu salah satu kata-kata yang mata kuliah gue dulu di kampus pertama itu. Tapi ada juga yang disunjung di atas itu ada virtue, kebajikan. Kalau ini katanya Plato. Nah, lu pakai standar itu tuh. Lu ada gak kebajikan dalam diri lu, atau dari suatu kebijakan itu harus ada kebajikan misalnya kan. Ini kebajikan buat orang apa enggak nih? Ini bijak apa enggak buat orang secara norma, secara nilai gitu. Nah, virtue di atas itu semua ada virtue. Jadi lu berpolitik harus ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, gitu. Jadi nilai itulah yang perlu dipegang. Misalnya ya walaupun gue tadi mengatakan berhubungan dengan pacar, berhubungan pertemanan, kadang-kadang itu ada nilai politiknya. Tetapi ya dalam hubungan itu lu harus ada nilai virtue-nya, kebajikannya, seperti itu. Nah, itu paling nilai-nilai yang gue pegang. Maka gue nggak pernah mempolitisasi teman, apalagi mempolitisasi pasangan gitu kan. Itu kan nggak bisa. Walaupun kalau orang mau lihat hubungan kausalitas politiknya pasti ada. Ini politik itu kita alami setiap hari. Sadar nggak sadar, di kantor manapun, mau kantor pemerintahan, mau di kantor swasta, mau di kantor politik apalagi. Tapi bagaimana lu menyikapinya, gitu, Bos. Itu yang membuat nilai, kalau lu tanya nilai apa ya, nilai virtue itu. Nilai virtue, teman-teman. Jadi Plato, ntar lu kasih mukanya Plato. Plato nanti ada mukanya. Jadi pokoknya pesan yang tadi itu sebenarnya adalah nilainya, pegang dulu nilai yang baiknya dulu kalau lu mau benar-benar terjun, tapi terjunnya jangan setengah-setengah gitu. Nah, lanjut Bang ke bahasan ini, Bang. Jadi kan banyak juga nih dari sisi ada yang pengen terjun, ada juga yang apatis, benar-benar apatis ke politik itu sendiri. Nah, buat mereka yang apatis itu gimana, Bang? Kan karena padahal kan majority kan orang-orang anak muda ini kan cukup banyak juga kan jumlahnya di Indonesia. Bisa kita lihat Cina dan segala macamnya, dia dapat bonus demografi dan berkembang sampai per hari ini. Nah, anak muda di per hari ini cenderung masih juga ada yang apatis terhadap politik. Itu gimana, Bang, tanggapan lu, Bang? Jadi kalau tadi lu menarik sempat nyenggol Cina. Jadi kalau lu tahu di Cina itu orang itu berebut dan punya privilege yang luar biasa. Dan itu ada seleksi yang mungkin ketat. Kalau lu bisa masuk partai politik di Cina, memang di sana partai tunggal. Partai tunggal. Ya, PKC. Tapi kalau lu bisa masuk partai, lu bisa ibaratnya ya, gue pernah dapat cerita dari teman yang pernah kuliah di Cina, kemudian juga mungkin baca literatur sedikit. Lu punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berpartai di sana. Maka mungkin dari segi pekerjaan lu semakin dimudahkan, baik itu dari segi karir dan lain-lain. Karena lu mungkin ada dari sebagian diri lu yang bukan dipaksa, mungkin harus memikirkan negara melalui berpartai, gitu loh. Nah, gue melihat di Indonesia mungkin sedikit ada gejala deparpolisasi. Artinya bahwa lu semakin dijauhkan dengan kehidupan partai. Nah, jadi orang melihat
ngapain sih lu masuk partai, lu ntar gak jelas lu gitu kan. Iya. Ntar lu gak bisa daftar ini, lu gak bisa daftar itu lu. Jadi orang ditakut-takuti. Jadi orang semakin jauh dengan partai, anak muda semakin apatis dengan partai, anak muda semakin takut berpartai, bahkan berhubungan dengan orang partai gitu. Padahal partai tidak semenakutkan itu. Padahal partai tidak seburuk itu mungkin. Perihal partai hari ini masih perlu transformasi, banyak partai di Indonesia, gue nggak menyebut secara spesifik, gue menyitir kata-kata dari para pengamat, yes betul perlu ada modernisasi, perlu ada sedikit transparansi dan lain-lain dari beberapa, dari partai, gue ngomong secara global ya, spesifik, yes. Tetapi perlu juga kita menaruh perhatian bahwa ayo dong lu berkenalan dengan partai. Untuk yang apatis, gue nggak menyalahkan yang apatis. Mungkin dia tidak terinfo aja. Mungkin teman-teman juga termasuk menjadi arus yang dijauhkan oleh partai. Proses deparpolisasi ini kalau terus dilakukan, ini sebenarnya cukup disayangkan. Ya. Karena bagaimanapun sistem Indonesia ini sistem negara berdasarkan sistem kepartaian. Bayangkan untuk mencalonkan presiden, provinsi, presiden, gubernur, bahkan kabupaten ya, bahkan bupati atau wali kota, itu kan selalu melalui proses pemilihan yang itu harus melalui rekomendasi partai politik. Betul, yes, kalau provinsi dan kabupaten harus ada, bisa juga jalur independen, tetapi sejauh mana pasangan independen ini bisa sustain atau bertahan di pengalaman-pengalaman politik kita. Jarang gitu. Tapi bahkan kalau presiden harus direkomendasikan, dicalonkan oleh partai politik. Artinya bahkan pondasi salah satu demokrasi di Republik Indonesia, pondasi negara ini partai. Nah kalau lu anak-anak muda ini nggak masuk ke partai politik, kalau lu nggak mau memperjuangkan nilai yang seharusnya baik dan virtue kebijakan ini ke partai politik, nanti yang ngisi siapa? Jangan-jangan yang ngisi orang-orang yang nggak peduli terhadap kebijakan, orang-orang yang mau, mungkin mohon maaf, mau melanggengkan kepentingan pribadinya sendiri atau mengeruk keuntungan pribadi sendiri yang masuk. Nah makanya kita mungkin dari aktivis-aktivis yang punya sedikit nilai ideologi, coba masuk lah. Gitu lah. Kita coba dulu berkenalan, nggak ada ruginya kok. Nggak dihukum juga lu masuk partai kan gitu. Nggak dilarang juga lu masuk partai. Apapun partainya silahkan. Bukan profesi hina juga. Oh juga, gitu lah bos. Kecuali lu melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Tapi sejauh lu melakukan hal-hal yang baik, berteman kan nggak ada salahnya. Gitu menurut gua. Untuk teman-teman yang, apalagi gua tadi ngeliat di Amerika juga sama kan. Kalau lu partai Republikan atau partai Demokrat kan mungkin lu lebih punya. Ini baru lagi Elon Musk mau bikin partai. Mau bikin partai. Lu kan pebisnis ya harus bikin partai juga, itu pembahasan panjang lah. Saya kan ada Green Party juga kalau misalkan. Tapi kan ya pada artinya kan dia menyadari partai itu adalah entitas yang memang bisa penting gitu loh. Seorang Elon Musk saja maksudnya mau mendirikan partai, kalau itu nggak merasa partai penting, buat apa dia mendirikan? Itu dia bos, gitulah. Oke, apatis itu jangan disalahkan, tapi bisa justru disalahkan. harus ditarik. Ya kan, karena perihal itu lu ditarik apa enggak, apa dia mau tertarik apa enggak, itu urusan nanti. Iya. Nah, salah satu cara mungkin menarik teman-teman yang tadi apatis ini ya lewat Ruang Gerak Indonesia ini, ya kan? Masuk gitu. Ya kita ngundang Bang Aris salah satunya di ini, jadi pertama kali lagi bakal naik di YouTube channel kita nih Bang. Semenjak 8 bulan apa berapa bulan kita absen di YouTube. Fokusnya di TikTok. Kita fokus di TikTok sama Instagram. Jadi memang untuk teman-teman yang dijauhkan dari arus yang tadi Bang Aris bilang, ya mungkin bisa mengkonsumsi podcast-podcast yang emang berhubungan sama nilai-nilai value politik tadi kan. Ya kan, politik bicara tentang kebijakan, kebajikan dari value-nya, terus mengarah ke masyarakatnya. Pokoknya nilainya itu yang penting kita ngeh ke masyarakatnya dulu gitu, biar kita dapat nilai politiknya. Oke Bang, mungkin terakhir aja Bang, ada nggak pesan-pesan mungkin untuk teman-teman generasi muda, ya sekiranya ayolah kita ambil peran gitu, untuk kita nggak buta politik gitu, nggak harus masuk ke politik, tapi kita harus peka terhadap politik. Menurut gue generasi muda ya, gue mengajak atau ayolah kita bareng-bareng jangan pernah menyerah terhadap situasi yang ada. Seberat apapun situasi yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang ada di Republik ini,
Bahkan dialami juga oleh dunia. Kita harus tetap tegak untuk bergerak, dan bergerak itu nggak bisa sendiri, pasti harus dengan orang lain. Betul. Nah, mulai dari teman-teman sekeliling lu, atau dengan berbagai macam gerakan yang dekat dengan lu, atau masuk ke sistem atau di luar sistem, yang penting lu jangan menyerah. Do the best in your way and you will get the best from that. Nah, jadi lu intinya lakukan yang terbaik lah, jangan menyerah gitu aja. Oke. Terima kasih Bang Aris. Siap, thank you juga udah diundang, Bos. Siap. Thank you. Udah mau datang ke teman-teman. podcast Ruang Gerak Indonesia. Silakan teman-teman Genmuts yang mau komen, yang mau coba berdiskusi di kolom komentar, nanti dijawab sama Ojan. Oh iya, kita juga di sini pakai studionya dan full support dari Andalesia Kreatif. Jadi teman-teman terima kasih banyak. Keren juga. Terima kasih Andalesia. Iya. Oke, terima kasih Bang Aris sekali lagi. Salam untuk generasi muda, nggak usah terlalu terjun ke politik kalau emang belum mau, tapi seenggaknya jangan buta terhadap politik. Dan jangan nyalah-nyalahin kalau misalnya apatis gitu, jangan nyalahin yang udah di dalam. Udah diingetin tadi. Oke. Terima kasih semuanya. Sip, Bye. thank you.